Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Agen Film. Di video kali ini, saya akan meragum sebuah film Korea bertemakan zombie yang berjudul Alive dan dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan sebuah wabah yang mengakibatkan orang-orang menjadi zombie, yang dimana film ini akan berpusat pada sebuah apartemen besar yang menuntut orang-orang di situ harus survive dari serangan zombie. Oke, nggak usah banyak ngomong di awal, langsung aja kita ke alurnya. Film ini diawali dengan seorang pria muda bernama Junwo yang sedang tertidur, terbangun karena suara alarm pada pukul 10 pagi. Di sebuah apartemen besar yang bisa dibilang cukup mewah. Saat terbangun, keluarganya sedang tidak ada di apartemen. Ibunya meninggalkan pesan pada sebuah surat untuk belanja keperluan sehari-hari. Tetapi ia malah lebih memilih bermain game bersama teman-temannya. Di tengah bermain, salah satu temannya memberitahu Junwo kalau berita di TV memberitakan bahwa ada wabah yang menyerang warganya secara tiba-tiba. Saat mengecek TV, ia mendengar suara kegaduhan yang berasal dari luar apartemen. Ia pun langsung mengecek dari jendela dan melihat kekacauan di parkiran apartemen. Segerombolan orang yang panik dan berlarian dari serangan zombie. Tiba-tiba ada mobil pemadam kebakaran hilang kendali yang langsung menabrak dan terjadi sebuah ledakan. Kemudian Junwo melihat seorang anak sekolah yang sedang kebingungan mencari ibunya. Setelah menemukan ibunya, mereka berpelukan, tapi tiba-tiba anak tersebut menggigit leher ibunya. Terdengar suara gaduh dari koridor depan pintu masuk apartemennya. Karena penasaran, Junwo pun mengeceknya dan tiba-tiba masuklah orang yang mengaku sebagai tetangganya Junwo. Pria itu memohon agar bisa berlindung di apartemen Junwo, tapi di sini Junwo menolaknya dan menyuruhnya keluar karena khawatir. Pria itu bilang akan keluar dari situ, tapi setelah Junwo mengizinkannya menggunakan kamar mandi. Junwo mengizinkannya dengan catatan pria itu harus pergi setelah selesai. Kemudian Junwo melihat berita di TV yang mengatakan jika semua orang sudah menjadi kanibal dengan ciri awal perubahan, matanya menjadi merah. Setelah mendengar hal itu, Junwo langsung mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Setelah pria tadi keluar dari kamar mandi, Junwo langsung mengacungkan pisau tadi ke pria tersebut. Benar dugaannya, mata pria tersebut mulai memerah dengan perubahan fisik dan tingkah lakunya. Saat sudah kehilangan kesadaran dan menjadi zombie, tiba-tiba pria tersebut langsung menyerang Junwo. Tapi di sini Junwo mendorongnya keluar dari apartemennya. Kemudian saat mengeceknya lagi, pria tadi sedang diserang oleh zombie berbadan besar. Setelah itu Junwo menelepon ibunya karena khawatir, tapi setelah mencoba berkali-kali, tidak ada yang tersambung. Tak berlangsung lama, Junwo mendapat chat dari ayahnya bahwa mereka baik-baik saja dan akan segera pulang, dan juga menyuruh Junwo harus bertahan. Di sini terlihat Junwo sedang mengatur makanan untuk bertahan hidup hingga jangka waktu beberapa hari ke depan. Di hari kedua setelah terbangun dari tidur, Junwo melihat tayangan berita membahas virus yang membuat orang-orang menjadi kanibalisme. Kemudian Junwo mengambil foto dirinya dengan kardus yang bertuliskan alamat apartemennya dan menguploadnya di sosial media. Di sini Junwo melihat tayangan live temannya yang sedang mencari sinyal dengan menaiki jendela sambil memegang tongsis. Pria tersebut nekat berdiri di ujung untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Tapi pria itu malah terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Setelah melihat hal itu, Junwo memiliki ide untuk menerbangkan drone miliknya yang sudah terpasang sebuah handphone untuk mencari sinyal agar bisa menghubungi keluarganya. Tapi setelah mendapatkan sinyal yang bagus, sialnya drone tersebut kehabisan daya. Kemudian Junwo memutuskan bermain game untuk menghilangkan kekesalannya. Tapi jaringan di situ juga sudah benar-benar hilang dan memilih untuk tidur. Terdengar suara alarm Junwo terbangun. Dan di situ ada seorang polisi wanita yang sedang dikejar oleh zombie.
Junwo di sini mencoba menolongnya dengan mengalihkan perhatian para zombie. Namun tak berlangsung lama, para zombie tersebut langsung menariknya. Karena teriakannya itu, ada sebuah suara yang mencoba mendobrak pintu masuk yang sudah diganjal dengan kulkas. Dan ternyata itu ulah zombie yang menyerang pria tetangganya tadi. Di sini Junwo mencoba untuk menahannya, tapi karena tidak kuat menahan, Junwo memiliki ide dengan berlari menuju balkon untuk memancing zombie tersebut. Dan ketika zombie tersebut mencoba menangkapnya, Junwo langsung bergelantungan di pembatas balkon yang membuat zombie tersebut jatuh ke bawah. Junwo melihat keadaan di apartemennya yang dimana makanan yang ia simpan di kulkas untuk bertahan hidup kini jatuh berserakan. Kemudian Junwo merekam dirinya dan menceritakan dirinya yang terjebak di dalam sebuah apartemen selama 2 hari. Junwo mengatakan ia harus bertahan karena itu adalah kata terakhir ayahnya. Beberapa hari berlalu, Junwo merasa bosan akan keadaannya. Kemudian ia mengambil bir dari sebuah lemari ayahnya dan menutup semua jendela di apartemennya menggunakan plastik. Setelah itu Junwo menonton TV sambil minum-minum, dan ketika itu ada iklan ramen lewat yang membuat Junwo tidak dapat menahan rasa laparnya. Junwo pun mengambil ramen terakhirnya dan langsung memasaknya. 10 hari berlalu, Junwo sudah bertahan di apartemennya. Di sini ia selalu merekam aktivitasnya. Persediaan air dan makanannya pun sudah hampir habis. Namun ia tidak ingin keluar dan memilih mati kelaparan daripada harus menjadi zombie. Kemudian Junwo memiliki ide untuk memberitahu keadaannya kepada publik dengan mengirim pesan lewat saluran radio menggunakan antena yang dimana bisa terbuat dari konektor headset. Namun sialnya headset yang dimilikinya semuanya tanpa kabel dan idenya menjadi sia-sia. Hari ke-15, Junwo bersenang-senang dengan minum minuman keras ayahnya untuk mengusir kebosanan. Ketika sudah mabuk, Junwo mulai berhalusinasi di mana ia melihat ibunya sudah pulang dan memeluknya. Tapi setelah tersadar, ia merasa depresi dan mulai menangis. Dan saat itu tiba-tiba Junwo mendapat telepon dari ibunya. Namun karena sinyal yang lemah, panggilannya jadi terputus-putus. Kemudian Junwo memutuskan menaiki balkon untuk mendapatkan sinyal seperti apa yang dilakukan orang yang live tadi. Setelah tersambung, Junwo mendengar suara keributan dari panggilan itu yang dimana orang tuanya sedang diserang oleh zombie. Junwo pun benar-benar merasa kesal dan depresi berat. Kemudian ia memutuskan untuk keluar dari apartemennya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di situ ia melihat tetangganya sudah menjadi zombie dan juga datanglah segerombolan zombie lain yang mencoba menyerangnya. Di sini Junwo lari dan bersembunyi terlebih dahulu, kemudian kembali masuk ke apartemennya. Pada hari ke-20, Junwo melihat ledakan dari arah kota yang juga memadamkan semua aliran listrik di kota tersebut. Junwo beberapa kali melakukan siaran untuk memberitahu keadaannya. Namun ia menganggap jika itu adalah sia-sia. Kemudian Junwo memutuskan untuk mengambil seutas tali dan mencoba untuk gantung diri. Ketika sudah tergantung, ia melihat sorotan laser dari arah seberang. Karena hal itu, Junwo dengan cepat mencoba melepaskan dirinya. Setelah terlepas, Junwo melihat ke seberang di mana arah laser itu berada. Dan ternyata laser tersebut berasal dari seorang wanita yang ada di seberang. Setelah mengetahui ada orang yang selamat, Junwo merasa lega dan senang. Keesokannya, Junwo mencoba berkomunikasi dan berkenalan dengan wanita tadi dengan menulis kalimat melalui layar handphone mereka. Dan ternyata wanita itu bernama Yubin. Terdapat zombie yang berhasil masuk ke apartemen Yubin. Dan di sini ia mencoba membunuhnya menggunakan kapak. Hari selanjutnya, ketika Yubin membuka tirai dan ingin menyapa Junwo, ia melihatnya seperti sedang kelaparan. Kemudian Yubin memutuskan untuk melempar sebuah tali sebagai media pengantar makanan. Tapi sialnya, tali tersebut tak sampai ke balkon Junwo. Junwo pun menggunakan drone-nya untuk memberikan tali ke Yubin. Ia pun langsung mengikatnya dan mengirim makanan ke Junwo. Merasa senang dengan makanannya, Junwo berterima kasih ke Yubin.
Kemudian Junwo melihat tali yang dilempar Yubin tadi dipegangi oleh zombie pemadam kebakaran. Zombie tersebut menarik tali itu dan ketika Yubin ingin melepaskannya, ia malah tertabrak meja dan tak sadarkan diri. Zombie tersebut kemudian memanjat naik melalui tali itu. Junwo yang melihat hal itu mencoba mengalihkannya dengan melempar botol, tapi tidak mengenainya karena jarak yang terlalu jauh. Junwo pun menggunakan drone-nya untuk mengganggu si zombie dan berhasil membuat zombie tersebut mengalihkan perhatiannya. Namun karena jarak drone-nya terlalu dekat, zombie itu menangkap drone tersebut. Ketika si zombie sudah mencapai balkon, Yubin yang sudah tersadar langsung memotong tangan zombie tersebut, yang membuatnya terjatuh ke bawah. Scan berpindah yang memperlihatkan Junwo kebingungan karena persediaan makanan sudah habis. Ia pun memberanikan diri untuk keluar mencari persediaan makanan dengan memasuki ruangan apartemen tetangganya. Terdapat banyak makanan di situ dan Junwo langsung mengambil semuanya. Di situ juga terdapat Nutella yang sangat ia sukai. Ia juga mengambil 2 walkie-talkie dan 1 buah earphone. Junwo penasaran dengan sesosok yang ada di balik selimut dan langsung membukanya. Dan ternyata hanya seorang mayat wanita. Tiba-tiba datang zombie yang langsung menyerangnya dari belakang. Junwo pun mencoba melawannya dan berhasil kabur. Kemudian Junwo kembali ke apartemennya dan langsung memotong kabel earphone tadi yang digunakan untuk menangkap sinyal. Junwo pun mengirimkan makanan dan walkie-talkie tadi ke Yubin. Keesokannya Junwo terbangun mendengar suara Yubin yang menyapanya melalui walkie-talkie semalam. Mereka akhirnya bisa berkomunikasi melalui walkie-talkie tersebut. Ketika sedang asik melakukan percakapan, Junwo mendengar suara gemuruh mirip hujan. Ia pun mencoba mengeceknya, tapi ternyata itu bukan suara hujan, melainkan suara segerombolan zombie yang mencoba memasuki apartemen mereka. Di sini, Yubin tidak sengaja menyenggol rak dan terjatuh. Hal itu membuat para zombie mendekati ruangan apartemen milik Yubin. Junwo pun bergerak cepat menanyakan nomor ruangan Yubin dan langsung menelepon ruangan tetangganya si Yubin. Hal itu guna mengalihkan perhatian para zombie yang mendengar suara dering telepon dari ruangan tersebut. Kemudian mereka berencana untuk mencoba mencari tempat aman, di mana si Yubin bilang bahwa di lantai 8 apartemen Junwo masih kosong, dan kemungkinan masih terdapat banyak persediaan makanan. Mereka pun menyepakati rencana tersebut. Yubin terlebih dahulu turun menggunakan tali yang ia miliki. Setelah mencapai di bawah, Yubin langsung berlari dan mengajar zombie yang mencoba menyerangnya. Kemudian Junwo datang dan langsung menolong Yubin. Di sini, Junwo langsung menarik Yubin untuk mengikutinya. Akhirnya mereka sampai di lantai 8. Junwo dan Yubin pun mencoba membuka pintu satu persatu yang akhirnya itu terdapat satu zombie dan langsung berteriak, yang membuat para zombie lain mengejar mereka. Muncul seorang pria yang langsung menarik mereka masuk ke apartemen. Kemudian pria tersebut memberi Junwo dan Yubin makanan. Karena rasa lapar, mereka langsung memakan makanan tersebut tanpa pikir panjang. Selang beberapa percakapan, tiba-tiba Junwo pingsan dan Yubin merasa lemas pada tubuhnya. Tangan Junwo pun diikat sedangkan Yubin dibawa ke sebuah ruangan di mana terdapat zombie yang merupakan istri dari pria tersebut. Pria itu bermaksud memberikan Yubin sebagai makanan. Di situ, Junwo tersadar dan langsung menodongkan pistol polisi wanita yang ia temukan ke pria tersebut. Dan terjadi perdebatan antara mereka. Sementara itu, ruangan yang terdapat Yubin dan zombie tadi mendadak sepi. Ketika pria tersebut membuka pintu untuk mengeceknya, ternyata Yubin selamat dan menutupi wajah zombie itu menggunakan kain dan langsung mendorong ke suaminya. Pria itu langsung digigit oleh zombie istrinya tersebut dan di sini Yubin memutuskan untuk menembak mereka berdua. Suara tembakan itu menarik perhatian para zombie dan langsung menuju ke sumber suara tersebut. Kemudian Yubin di sini bilang kalau mereka tidak akan bisa selamat dan menyuruh Junwo untuk menembaknya. 우리 아직 사람이잖아.
Ketika Junwo ingin menembak, terdengar suara helikopter melintasi apartemennya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke atap untuk menemui helikopter tadi. Mereka harus melewati segerombolan zombie lagi untuk menuju ke atap. Dan setelah mereka sampai di atap, tidak ada satupun helikopter berada di situ. Dan mencoba untuk berteriak bahwa mereka masih hidup. Sedangkan zombie-zombie tadi berhasil mendobrak pintu atap, dan di sini Jinwoo berusaha menembaki zombie-zombie itu menggunakan pistol tadi. Tiba-tiba, datang sebuah helikopter penjemput dan langsung menembak zombie-zombie tersebut. Junwo dan Yubin akhirnya bisa terselamatkan, dan film pun berakhir. Ya, sebuah film yang cukup menegangkan. Meskipun alurnya simpel dan hanya berpusat pada sebuah apartemen besar, tapi film ini mampu membuat para penontonnya seolah-olah masuk ke dalam kejadian itu. Gimana menurut kalian guys? Oke, sorry kalau pembawaan saya kurang jelas dan masih belepotan. Jangan lupa untuk terus support channel ini agar lebih maju. Dan sampai jumpa di next video.